Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau masih memberikan kehidupan, kesehatan dan kesempatan yang sangat baik kepada kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami sudah siap mendengarnya. Curahkan hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, mari kita baca di dalam kitab Yehezkiel 34, ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Beginilah bunyinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Tema firman Tuhan ini bagi kita adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi penghakiman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, para pemimpin bangsa Israel yang hidup dalam keegoisan mendapat teguran dan tindakan yang tegas dari Tuhan. Sebab mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri, bukan kepentingan rakyat. Mereka memeras dan mengambil keuntungan dari rakyat, namun tidak memperdulikan kesejahteraannya. Mereka selalu ingin tahu tentang segala sesuatu yang dapat diperoleh dari rakyat, tetapi tidak mau tahu tentang keadaan rakyatnya. Yang lemah tidak mereka kuatkan, yang sakit tidak mereka obati, yang terluka tidak mereka balut, yang tersesat tidak mereka bawa pulang, dan yang hilang tidak mereka cari. Rakyat yang perlu diperhatikan bukan dipedulikan, melainkan diinjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman, sehingga seluruh rakyat mengambil jalannya masing-masing. Mereka seperti domba yang tidak bergembala, terpencar ke segala penjuru. Mereka berusaha sendiri,
dalam mengupayakan kesejahteraannya masing-masing. Ada yang sukses, ada yang menderita, dan ada pula yang binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat keadaan ini, Tuhan mengambil tindakan yang tegas dan bijaksana terhadap para gembala bangsa Israel dan terhadap umatnya. Tuhan bangkit melawan para pemimpin itu. Ia menuntut dan memberhentikan mereka dari status sebagai gembala atau pemimpin umat. Ucapan ini dapat kita lihat di ayat 10. Perlawanan ini menjadi terlihat jelas ketika pada akhirnya Tuhan mengangkat Daud hambanya menjadi seorang gembala dan raja yang akan menggembalakan umatnya. Di ayat 23 dan 24. Tuhan mengangkat gembala pilihannya. Ia tidak memakai mereka lagi menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Tuhan bangkit untuk menggembalakan umatnya sebagaimana seharusnya. Ia mencari umatnya yang hilang, membawa mereka yang tersesat, membalut yang terluka, menguatkan yang sakit, dan melindungi mereka yang berpotensi. Ia tidak akan membiarkan umatnya yang lemah menjadi makanan atau sasaran empuk para pemimpin bangsa Israel yang kuat namun tidak berbelas kasih terhadap sesamanya. Tuhan akan menghimpun umatnya ke dalam sebuah persekutuan supaya mereka dapat menikmati segala yang baik daripada Tuhan, dan mereka tidak lari serta tidak terhalau lagi dari negerinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tindakan yang tegas dan bijaksana tersebut menggambarkan bahwa Tuhan tidak menghendaki umatnya hidup dalam keegoisan. Ia tidak menyukai orang-orang yang mementingkan diri sendiri, tidak peduli dan menekan sesamanya, terlebih-lebih menekan mereka yang lemah. Tuhan benci kepada mereka yang hidup secara egois. Apalagi kalau orang-orang yang melakukan itu adalah mereka yang diberi kuasa, jabatan, dan kesempatan untuk menjadi gembala, untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah umatnya. Tuhan sangat murka terhadap orang-orang yang seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa Tuhan pasti menghakimi semua orang berdasarkan perbuatannya. Penjelasan ini dapat kita lihat dan kita baca di dalam kitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Di dalam perikop itu dijelaskan bahwa Tuhan akan memisahkan orang-orang yang berbelas kasih dari orang-orang yang tidak berbelas kasih kepada sesamanya. Orang-orang yang berbelas kasih akan disebut sebagai domba dan ditempatkan di sebelah kanan Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak berbelas kasih akan disebut sebagai kambing dan ditempatkan di sebelah kiri Allah. Para domba akan dipanggil sebagai orang-orang yang diberkati, dan mereka layak menerima kerajaan sorga yang telah disediakan Tuhan sejak dunia dijadikan, yaitu hidup yang kekal. Sementara para kambing, mereka akan dipanggil sebagai orang-orang yang terkutuk, dan mereka layak masuk ke dalam api yang kekal yang telah disediakan Tuhan untuk iblis dan para malaikatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti akan menghadapi penghakiman dari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari masa itu. Ketika kita mengetahui betapa ngerinya perhatian dan tindakan Tuhan terhadap semua orang, Dia tegas dan bijaksana dalam tindakannya. Dia memperhatikan, Dia menilai, Dia bertindak, dan Dia menghakimi
sesuai dengan realita di lapangan, sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Orang-orang yang berbelas kasih akan dikasihinya, sedangkan orang-orang yang tidak berbelas kasih akan dihukumnya. Karena itu, persiapkanlah diri kita untuk menghadapi penghakiman daripada Tuhan. Anggaplah diri kita sebagai seseorang yang akan bertanding menghadapi lawan yang hebat. Kita harus buat persiapan dengan sebaik-baiknya, menjaga kesehatan, menjaga stamina, dan tetap giat dalam berlatih. Atau marilah kita menganggap diri kita pada esok hari akan kembali kepada Tuhan, sehingga kita akan tetap bersiap-siap. Kita akan membuat persiapan dengan baik, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus tetap melatih diri dan berusaha menguasai seluruh berita Injil dengan baik. Sekalipun dia sudah memenuhi panggilan Tuhan, tetapi dia tetap mempelajari dan melakukan firman Tuhan supaya dia dapat mengikuti pertandingan iman dengan baik demi memperoleh mahkota abadi, bukan mahkota yang fana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi penghakiman dari Tuhan, kita harus banyak belajar dan berlatih. Yang pertama, hadirlah dalam acara peribadahan. Sebab di setiap acara ibadah pasti ada pemberitaan firman Tuhan. Yang kedua, lakukanlah ibadah pribadi atau ibadah bersama keluarga. Baca dan renungkanlah bahan bacaan harian yang disediakan oleh gereja, baik melalui buletin ataupun media elektronik lainnya. Beribadahlah, baca dan renungkanlah firman-Nya di setiap pagi dan malam hari. Yang ketiga, rajinlah memutar dan mendengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian. Jangan lagu-lagu duniawi melulu. Entah itu melalui handphone, radio, tape recorder, VCD player, atau televisi. Putar dan dengarlah lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian. Dan bila perlu, mari kita tetap memuji Tuhan di setiap hari. Paling tidak di saat pagi hari dan sore hari. Yang keempat, terapkanlah setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan yang kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, apabila renungan yang kita baca di pagi hari berbicara tentang perintah jangan mencuri, maka kita harus bersedia melakukan firman tersebut dari pagi itu sampai seterusnya. Apabila firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah minggu berbicara tentang mengasihi sesama, maka kita harus bersedia melakukan firman tersebut dari saat itu, dari hari itu sampai seterusnya. Dengan demikian, wawasan kita tentang firman Tuhan dan tentang cara-cara hidup yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari akan semakin bertambah. Maka dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, hidup kita akan memperlihatkan perubahan-perubahan yang semakin mantap, semakin hari semakin maju. Pribadi kita dan keluarga kita juga pasti menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Yang kelima, bersukacitalah dalam mengasihi sesama. Walaupun terkadang kita tidak menerima balasan yang sesuai dengan perbuatan kita, tetapi marilah kita bersukacita apabila kita masih bisa berpartisipasi, memberikan atau melakukan segala sesuatu yang baik kepada sesama kita. Sebab partisipasi, pemberian, dan perbuatan kita itu menunjukkan atau menjadi bukti bahwa kita masih diberkati Tuhan. Dan pasti selalu diberkati Tuhan.
Tuhan masih memberikan berkat-Nya sehingga kita dapat berbagi. Dan Tuhan masih menuntun kita sehingga kita dapat membagi yang sedikit dengan baik, membagi yang banyak dengan baik. Maka kita tetap bisa berbagi dengan sesama kita. Kita bisa berpartisipasi dan menolong sesama kita. Walaupun penghasilan kita pas-pasan, tetapi apabila Tuhan telah menuntun kita, maka kita akan tetap bisa berbagi kepada sesama kita. Sebaliknya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita tidak bisa berpartisipasi, memberikan dan melakukan segala sesuatu yang baik terhadap sesama kita, berdukacitalah. Sebab itu pertanda bahwa kita tidak diberkati Tuhan. Dan Tuhan tidak menuntun pikiran hati kita dalam menggunakan berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Berdukacitalah karena Tuhan tidak menuntun kita. Secara logikanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bisa membagikan pasti orang yang memiliki. Dan orang yang tidak bisa membagikan pasti orang yang tidak memiliki atau tidak menerima. Sebab orang yang memiliki sesuatulah yang dapat memberi sesuatu kepada sesamanya. Sedangkan orang yang tidak memiliki apa-apa pasti tidak bisa memberikan apapun kepada sesamanya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita menjadi orang yang percaya, berharap, dan setia kepada Tuhan. Tetaplah kita menjadi orang yang bersuka cita dalam beribadah, dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Tetaplah kita menjadi orang yang bersuka cita dalam membagikan segala yang baik dan berduka cita apabila kita tidak bisa membagikan sesuatu yang baik kepada sesama kita. Itulah proses belajar dan latihan kita dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi penghakiman dari Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak tegas dan bijaksana terhadap kita. Dia akan menghimpun kita ke dalam persekutuan dengannya. Kita akan disebut sebagai domba, orang yang diberkati dan layak masuk ke dalam kerajaannya untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau telah berfirman kepada kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berikanlah hikmat, penyertaan dan kekuatan kepada kami, agar kami mampu membawa firman-Mu ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom kepada kita semua.